Halo pejuang Predictive Feeder, ada yang bertanya nih, jika kurikulumnya berganti, apakah pengkodean untuk mata kuliahnya harus diganti juga? Simak video kali ini. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Sasna. Di video kali ini membahas pendataan kurikulum. Sebelum ke pendataan kurikulum di Predictive Feeder, mari kita ulas dulu tahapan perancangan kurikulum di perguruan tinggi. Yang pertama, perguruan tinggi harus menentukan dulu profil lulusannya seperti apa, yang melibatkan tim pengembang kurikulum prodi dan semua dosen. Dari hasil lulusan akan terbentuk capaian pembelajaran lulusan atau yang biasa disebut dengan CPL. Dari CPL yang telah dibuat, terbentuklah mata kuliah yang nantinya akan diajarkan ke mahasiswa di masing-masing prodi beserta besaran SKS-nya. Mata kuliah ini akan dibagi per semester dengan strategi pembelajaran atau biasa disebut dengan RPS di setiap minggunya. Dari rangkaian tersebut terbentuklah yang namanya dokumen kurikulum. Ada hal yang harus diperhatikan saat merancang kurikulum ya Bapak Ibu, yaitu ada 4 jenis mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah wajib nasional, yang merupakan mata kuliah yang diwajibkan ada oleh pemerintah untuk semua perguruan tinggi. Mata kuliahnya apa saja? Ada agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Mata kuliah wajib nasional ini memiliki beban studi minimal 2 SKS. Peraturan ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tinggi Nomor 84 Tahun 2020. Yang kedua, mata kuliah wajib program studi, yaitu mata kuliah yang diajarkan oleh program studi dengan tujuan tercapainya CPL, dan mahasiswa diwajibkan untuk mengambil semua mata kuliah ini. Yang ketiga, mata kuliah pilihan, yaitu mata kuliah yang disediakan oleh perguruan tinggi agar mahasiswa dapat mempelajari ilmu di luar konsentrasinya. Di sini, mahasiswa dibebaskan untuk memilih mana saja mata kuliah yang akan diambil untuk melengkapi minimum SKS sesuai dengan jenjang pendidikannya. Dan yang keempat, mata kuliah peminatan, yaitu mata kuliah yang sesuai dengan konsentrasi dari suatu program studi. Langsung saja saya contohkan dokumen kurikulum di perguruan tinggi. Nah, di dalam dokumen kurikulum ini terdiri dari mata kuliah yang sudah di-plotting per prodi, mulai dari semester 1 hingga semester akhir, lengkap dengan besaran SKS-nya, dan tentunya sudah jelas jenis mata kuliahnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dari setiap mata kuliah ini memiliki RPS masing-masing. Kita ambil contoh di salah satu mata kuliah. Ini adalah contoh RPS dari mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan kode MK WP 200006. Rumpun mata kuliahnya matematika terapan. Memiliki bobot 4 SKS di semester 2. Di setiap RPS ada CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah beserta CPMK-nya. Nah, ini adalah strategi pembelajaran dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir. Di setiap minggunya ada kemampuan atau sub CPMK. Contohnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan statistika deskriptif. Indikatornya adalah mahasiswa memahami kontrak perkuliahan, kemudian mahasiswa memahami pengertian statistika, dan mahasiswa mampu menemukan suatu data dan mampu membedakan macam-macam data. Kriteria dan teknik yang digunakan adalah
mencari dan membaca referensi. Kemudian, mencari data untuk proyek 1 semester. Bentuk pembelajaran yang dilakukan pada saat tatap muka adalah kuliah dan diskusi kelompok. Kemudian pada saat daring, bentuk pembelajarannya adalah dengan diskusi melalui Google Classroom. Nah, materi pembelajarannya adalah menyampaikan kontrak perkuliahan, rencana pembelajaran, dan prosentase penilaian dalam evaluasi. Kemudian, pengertian statistika, dan sumber, macam, dan cara mendapatkan data. Pada minggu pertama ini, bobot penilaiannya adalah 2%. Nah, perancangan dokumen kurikulum kan sudah. Sekarang kita beralih ke pendataan kurikulum di PDDT Feeder. Apakah semua yang ada di dalam dokumen akan didatakan? Langsung saja kita praktekkan. Untuk pendataannya, dimulai dari menambahkan mata kuliah. Cara menginputkan di feeder adalah silahkan ke menu perkuliahan. Kemudian mata kuliah. Klik tombol tambah untuk input mata kuliah baru. Nah, di sini kolom yang bertanda bintang ini artinya kolom yang wajib diisi. Pada jenis mata kuliah ini, Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan yang sudah saya jelaskan mengenai jenis-jenis mata kuliah. Ketika semua mata kuliah sudah didatakan, selanjutnya menambahkan kurikulum dan menambahkan mata kuliah pada kurikulum. Yang pertama, Bapak Ibu harus ke menu perkuliahan, kemudian kurikulum. Klik tombol tambah untuk input kurikulum baru. Untuk kolom yang bertanda bintang ini artinya adalah kolom yang wajib diisi. Kemudian klik simpan. Nah, setelah disimpan, tambahkan data mata kuliah yang telah dibuat sebelumnya agar mata kuliah tersebut bisa diampu di kelas. Setelah menambahkan mata kuliah dan kurikulum, data RPS-nya ditambahkan di mana? Untuk mendatakan RPS, silahkan ke menu perkuliahan, kemudian mata kuliah. Di tab rencana pembelajaran, untuk mendatakan di PDDT Feeder, hanya perlu mengisikan pertemuan keberapa dan materi apa yang akan disampaikan di setiap pertemuannya. Proses pendataannya di feeder kan sudah. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang sering muncul saat mendatakan kurikulum di feeder. Pertanyaannya apa saja? Di antaranya sebagai berikut. Mata kuliah wajib nasional atau MKDU, apakah wajib dibedakan kode mata kuliahnya untuk per prodi? Tidak. Nantinya, satu kode MK bisa digunakan di prodi-prodi lain. Misalnya, menambahkan kode MK agama di menu mata kuliah. Jika nantinya prodi-prodi lain ingin menggunakan MK agama, cukup dengan menambahkan MK tersebut di menu kurikulum. Apakah kurikulum perlu diganti setiap periode semester? Tidak perlu. Terus kapan harus diganti? Ketika kampus sudah melakukan evaluasi dan dirasa kurikulumnya sudah tidak sesuai dengan capaian lulusan atau profil lulusan yang dibutuhkan saat ini. Secara umum, evaluasi kurikulum dilakukan setiap 3-5 tahun sekali. Jika kurikulum berganti, apakah pengkodean untuk mata kuliahnya juga harus diganti juga? Sebaiknya iya, untuk nantinya mempermudah pendataan dari sistem akademik kampus ke PDDT Feeder. Jika kurikulumnya berganti, bagaimana dengan mahasiswa yang belum lulus? Apakah tetap menggunakan kurikulum yang lama atau harus ganti menggunakan kurikulum yang baru? Jawabannya nantikan di video edisi spesialnya. Jangan lupa untuk like,
subscribe, klik tombol lonceng, komen, dan share. Terima kasih. Semangat pejuang PDDikti! Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.